Annyeonghaseyo, sekarang nge-review drama Birth Care Center. Sebelum itu, jangan lupa ya follow Twitter Instagram aku, subscribe, like, and komen juga ya. Jangan lupa loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Drama yang bercerita sebuah komedi tentang wanita karir berusia 40 tahunan dan juga sebagai ibu yang harus melahirkan di usia matang. Dia adalah wanita yang sudah tua, harus menyesuaikan diri dengan perawatan setelah melahirkan. Oh Yoon Jin, ia adalah seorang eksekutif muda di perusahaan dengan jabatan yang sudah tinggi sebagai seorang wanita. Lalu dia dinyatakan hamil pada usia yang sudah menginjak 40 tahun. Dia pun akhirnya melahirkan seorang bayi di saat harus bertemu dengan kliennya di bandara. Setelah melahirkan, ia tinggal di sebuah pusat perawatan pasca melahirkan. Hyun Jin adalah ibu dengan umur yang paling tua dibandingkan ibu-ibu yang lainnya. Tapi ia tak punya pengetahuan tentang bayi karena selama ini hidupnya hanya untuk bekerja dan mengejar karirnya. Dia bertemu dengan Jo Eun-jung, yaitu seorang istri dari atlet yang sudah memiliki 2 anak kembar, lalu memiliki anak yang ketiga. Semua ibu yang ada di sana sangat suka dengan Eun-jung yang biasa dipanggil dengan Ibu Sarang. Karena dianggap sebagai ibu yang sempurna dan juga terlihat cantik di sosial media. Eun-jung pun terlihat sangat tahu tentang keadaan bayi dan apa yang harus dilakukan sebagai seorang ibu. Sementara Hyun Jin tak tahu apapun tentang bayi, bahkan yang harus dilakukan sebagai ibu saat bayinya menangis. Ia juga bertemu dengan ibu bernama Ibu Yomi yang tak ingin memberikan ASI pada sang anak, karena ia tak ingin hak asasinya berubah. Dia lebih suka meminum bir dibandingkan menahan diri karena harus memberikan ASI pada sang anak. Ibu Yumi terlihat acuh dan tak peduli dengan bayinya, tapi ternyata ia banyak memiliki rahasia dalam kehidupannya sebagai ibu di usia muda. Jadi bagaimana cerita Hyun Jin di tempat pasca melahirkan? Apa sih yang dibutuhkan seorang ibu dan ayah yang harus diketahui tentang bayi mereka? Apa yang akan dilakukan Hyun Jin dan ibu-ibu di sana? Apakah ada cerita lucu dan mengharukan? Komentar gue sama drama ini, sumpah ya, ini drama tuh walaupun genrenya komedi, tapi tetap pesannya yang disampaikan tuh dalam banget. Jadi di sini dikasih tahu kalau seorang wanita yang sudah melahirkan nggak akan bisa merubah keadaan seperti dulu lagi. Karena melahirkan itu akan merubah dari segi fisik dan juga emosional mereka. Seorang ibu yang melahirkan terlihat bahagia bisa melihat bayi yang mungil dan tak berdosa, tapi sebenarnya itu adalah permulaan dari perubahan hidupnya. Mereka harus menyusui sang anak dan mereka tidak boleh minum alkohol karena itu akan mempengaruhi air susunya. Terus ya di drama ini kita tuh dikasih tahu cara menyusui yang baik untuk ibu yang baru melahirkan. Jadi gimana tuh ya seorang ibu gak bisa ngeluarin susunya dan dia tuh akan terkena demam. Nah di drama ini ada pijatan yang harus dilakukan apabila tidak mengeluarkan susu dari sang ibu. Nah kalian mesti nonton drama ini. Drama ini juga akan menceritakan gimana seorang ayah yang harusnya mendukung banget sang istri agar memberikan ASI sama anaknya. Jadi itu mereka tuh kayak ngedukung si anak untuk ngasih ASI dibandingkan ngasih susu dalam botol. Dan di drama ini juga dikasih tahu informasi tentang tangisan dan pup bayi itu ya. Jadi selain tentang menyusui, mereka juga akan diajarin gimana ngasuh anak nanti setelah pulang dari tempat pasca melahirkan. Nah, bagi ibu yang baru pertama kali memiliki anak, pasti mikirnya tuh mereka bisa pergi hangout setelah pulang ke rumah.
Tapi sebenarnya kehidupan mereka tuh setelah pulang dari tempat pasca melahirkan itu bakalan lebih lelah lagi karena harus menyusui anaknya di tengah malam. Nah, suaminya tuh di sini perlu banget kerjasama dengan sang istri dalam mengasuh anaknya. Ada juga nih pelajaran dari keluarga Sarang, yaitu Enjung selama ini tuh harus mengalah demi suami dan anak-anaknya. Ia ngerasa keadaannya tuh baik-baik aja, padahal selama berkeluarga itu dia tertekan banget. Akhirnya sang suami tuh minta Enjung untuk jujur kalau emang dia tuh ngerasa lelah atau nggak suka dengan sikapnya. Jadi harus terbuka semuanya ya. Dan akhirnya Enjung pun minta tolong sama suaminya buat ngasuh anaknya, walaupun dia cuma minta supaya sang suami bikin anaknya itu bersendawa setelah menyusui, soalnya dia mau tidur kan. Nah, di sini tuh diliatin gimana suami istri itu harus saling membantu saat anak mereka tuh masih bayi. Selain itu, menurut gue suaminya Hyun Jin itu menurut gue dibutuhin banget ya buat ibu-ibu di masa pasca melahirkan. Dia tuh mau mempersiapkan semua untuk sang bayi, bahkan saat istrinya tuh pulang ke rumah. Jadi bener-bener diliatin gimana dia jadi seorang suami yang siaga. Walaupun di drama ini gue pikir dia tuh selingkuh sama rekan kerjanya, tapi ternyata dia tuh nyembunyiin penyakit wasir karena nggak pingin istrinya yang lagi pasca melahirkan tuh tahu keadaannya. Nah, di sini tuh kejujuran dibutuhin banget dalam hubungan suami istri, apalagi yang udah punya anak ya. Ini Kim Do Hyun, istri dari Hyun Jin ini, menurut gue suami yang langka banget sih ya. Soalnya dia tuh ngedukung sang istri buat kerja lagi dan nggak perlu jadi ibu rumah tangga seperti yang lainnya. Tapi emang itu pilihan dari ibunya sendiri. Karena dikasih tahu di drama ini ternyata pertumbuhan anak itu yang penting di 3 tahun pertama perkembangan mereka. Jadi selama 3 tahun kita harusnya bisa lebih dekat dengan sang anak. Selain kebahagiaan memiliki anak, kita juga di sini dikasih tahu gimana perjuangan seorang ibu yang pingin banget punya anak, melakukan upaya apapun dengan menyuntikkan ke perutnya. Tapi setelah anaknya lahir malah meninggal. Nah, gimana nih seorang suami harus bisa menguatkan sang istri, dan juga seorang ibu itu juga harus ikhlas dengan kepergian anaknya dan berusaha lagi untuk bisa mendapatkan anak. Menurut gue kasihan juga sih ya sama ibunya si Toge ini ya. Jadi mereka kan punya panggilan ibu dari sang bayi. Jadi di sini dia tuh kehilangan anaknya, padahal dia udah berusaha banget belajar tentang kebiasaan bayi. Tapi sementara si Hyun Jin ini nggak tahu apa-apa, malah bisa dipercaya punya bayi. Nah, kalian bisa nonton drama ini gimana sikap ibu Toge kepada Hyun Jin, dan Hyun Jin juga kayak gimana sikapnya pas tahu anaknya tuh terjadi sesuatu. Pesan terakhir yang gue paling ingat di drama ini adalah seorang ibu itu harus bahagia karena akan berpengaruh pada sang anak. Jadi gimana sikap ibunya sama sang anak? Kalau emang ibunya itu bahagia, pasti ke anaknya juga akan bahagia. Nggak akan marah-marah, santai, dan juga ngejalanin kehidupan rumah tangganya juga dengan baik. Oke guys, sekian bahasan gue tentang drama ini. Ini tuh pokoknya banyak banget pelajaran untuk ibu-ibu yang baru punya anak atau yang udah punya anak banyak pun masih bisa belajar menurut gue. Di sini kita dilihatin sebagai seorang wanita yang memang punya anak itu penuh perjuangan dan juga emosi jiwa. Dan buat kalian yang belum punya anak, jangan sedih. Gue doain semoga kalian segera punya anak ya. Tapi nikah dulu guys. Oke, terima kasih udah nonton. Annyeonghaseyo, sampai jumpa di review drama selanjutnya.